Ibrani pasal yang keempat ayat 8-13. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar hari ini? Baik, kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan baik-baik, lalu merenungkannya untuk mendapatkan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita memasuki tanah perjanjian, masuk tempat perhentian Tuhan sediakan, lalu kita menerima mahkota kebenaran itu. Sehingga kita menyelesaikan hidup kita di dalam jalan-jalan Tuhan, termasuk di dalamnya panggilan Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. Nah, kita buka mulai ayat 8 saudaraku. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Di hari kemarin di ayat 7 kita belajar tentang kekerasan hati. Terulangnya kasus yang sama, keadaan yang sama. Ternyata karena keinginan kita yang tetap sama. Sehingga ketika situasi itu mendatangi kita, kita mengalami yang sama. Nah, di situ kita harus waspada, berjaga-jaga. Karena bangsa Israel tidak menerima hal-hal yang sama yang dari dunia. Mereka harus berjalan yang sama yang dari Allah. Tiang awan, tiang api tetap, mana dari surga tetap, burung puyuh Tuhan kirim. Tetapi mereka berpindah-pindah tempat. Mereka harus mengatur kehidupan kita. Ketika kehidupan kita yang salah terulang sama, keadaan yang gak enak terulang sama, kita ada kekerasan hati untuk keinginan kita. Ya, kita bawa ke sini. Sehingga kita harus menemukan keinginan kita yang salah. Karena setiap hari kita belajar apa yang namanya firman Tuhan atau tuntunan Tuhan. Namun ketika kita menetapkan segala sesuatu, lalu mendapatkan tidak baik, akhirnya kita berjalan lagi, mendapatkan yang baik lagi, kita lakukan yang sama, di situ sebenarnya keinginan kita belum hilang. Sehingga firman Tuhan di ayat 8 katakan, suatu hari yang lain. Kita harus berjuang masuk tempat perhentian. Yang menghalangi kita, jatuhnya kita di tempat yang sama, di lubang yang sama, situasi hati yang sama, contoh yang paling ringan, kekhawatiran yang sama, perbuatan salah yang sama, berarti sumber yang sama, padahal waktunya tidak sama. Saudara akan jatuh keberapa kali? Daud cuma 1 kali, Abraham 2 kali. Musa terus melakukan sepanjang perjalanan sama Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Walaupun Tuhan tetap menerima mereka. Karena mereka menyelesaikan panggilan. Tetapi banyak hal yang terjadi yang tidak enak dalam hidup. Itu bukan dari Tuhan, itu akibat kesalahan. Yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita punya posesif. Nah, kita mulai bagaimana kita menangani kesalahan akibat posesif. Keinginan yang selalu membawa kepada hal yang tidak baik. Sehingga
kita harus sebenarnya mencapai suatu hari yang lain, yang dari Tuhan. Tuhan selalu memulihkan, tapi kembali lagi kita jatuh seperti Abraham, mendapatkan akibat namanya keturunan yang tidak menerima warisan dari Allah. Padahal sama-sama diberkati, tapi selalu mengganggu yang dari Allah. Sekali lagi, yang dari Allah itu selalu terjadi. Yang awan, yang api, mana dari surga, dan sebagainya. Termasuk burung puyuh, air dari batu. Namun yang enggak enak itu akibat kita ini salah. Salah dalam hal apapun, salah melangkah, salah pemikiran, salah memilih, salah keputusan. Sehingga hidup ketika kita ingin iman kita bertumbuh harus selalu belajar. Belajar sampai selesai waktunya belajar, kita akan dipanggil pulang. Karena orang kalau belajar secara Alkitab itu learning by doing. Belajar melakukannya. Belajar kalau Alkitab menetapkan bukan belajar teori saja, walaupun yang teori bukan salah loh. Yang sekolah Alkitab bukan salah. Tetapi dalam kehidupan Tuhan tuntut kita melakukannya. Apabila kita melakukan hal yang salah terus menerus, ya akibatnya ya terus menerus. Akhirnya seperti Musa. Kalau mengulang 2 kali seperti Abraham. Kalau 1 kali seperti Daud. Kalau tidak sama sekali seperti Paulus. Markus dikirimkan Tuhan. Nah, ini adalah pilihan kita. Karena kita akan mencapai suatu hari yang lain. Enggak terus begitu. Di mana Allah sudah ada di sana. Ketika Allah sudah menyelesaikan pekerjaannya, saudara berjalan menyelesaikan pekerjaan saudara. Setelah itu tiang awan, tiang api akan diangkat. Saudara merebut dan menduduki tanah perjanjian. Saudara punya kemampuan untuk membangun apapun yang Allah inginkan. Saudara diberikan kemampuan berperang, mendapatkan. Yusuf setelah keluar dari penjara, setelah belasan tahun masuk proses didikan Tuhan, Yusuf menjadi Perdana Menteri. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, Allah sediakan buat kamu yang mengasihi Dia. Daud ketika belasan tahun nyawanya di bibir jurang maut, dikejar-kejar Saul, mau dibunuh dengan 3.000 pasukan Kopassus. Akhirnya Daud menjadi seorang raja yang punya keahlian berperang, yang gak pernah kalah. Itu Daud, saudaraku. Yosua belajar dari Musa menjadi bujang, sampai akhirnya menjadi pemimpin perang. Hidup adalah sebuah proses belajar, saudaraku. Baik, kita lanjut lagi, kita tengok ayat 8 ini. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, suatu hari yang lain ini, saudaraku perhatikan, artinya Tuhan menyediakan sesuatu di mana saudara bisa rest, bisa menikmati. Allah sudah berhenti, berarti saudara itu sudah mencapai titik di mana saudara sudah menerima seluruh kepenuhan apa yang Allah inginkan. Saudara tinggal kerjakan seperti Paulus. Gitu. Aku mengakhiri pertandingan seperti Daud. Akhirnya panggil pulang dalam kemuliaan dan kekayaan dan kehormatan. Sehingga semuanya itu yang dari Tuhan itu yang bertahan. Segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi hidup itu fluktuasi, saudaraku, up and down. Tetapi saudara perhatikan, yang tinggal tetap apa itu? Nah, itulah yang dari Tuhan. Tiang awan, tiang api, mana dari surga, air dari batu, burung puyuh dan sebagainya. Kalau Elia, penetapan Tuhan untuk langkah selanjutnya. Dia diutus ke Ahab, lalu dia disembunyikan di sungai Kerit. Allah pelihara melalui burung gagak. Sungai Kerit kering, dia dipindahkan janda di Sarfat. Dan selanjutnya.
tuntunan Tuhan yang diterima Elia dalam tugas pelayanan dia. Di mana Elia mengakhirinya, lalu Elia diangkat ke surga. Setiap orang berbeda-beda. Tempat perhentian setiap orang itu berbeda-beda, pribadi sekali saudaraku. Sehingga kita harus menyelesaikan, kita harus berjuang dengan iman kita. Kita nggak usah ikut-ikutan orang lain, nggak usah ingin diterima orang lain, nggak usah ingin dipandang dihargai orang lain. Kita selesaikan diri kita selesaikan hubungan kita dengan Tuhan, kita selesaikan hidup kita yang Tuhan tentukan, kita selesaikan bagian kita di dalam Tuhan, kita selesaikan tugas panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Salah satunya pelayanan. Nah, di situ kita akan up and down karena kita sedang disempurnakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dari dapur berapian aku membentuk engkau supaya menjadi emas murni, timbul menjadi emas murni. Segala pekerjaan akan diuji. Paulus tulis kepada Timotius, yang dari emas, perak, permata, besi, tembaga, jerami, rumput kering, kayu. Yang 3 terakhir itu akan terbakar hangus. Tapi 5 yang di awal tidak. Mereka malah terkumpul menjadi satu. Kekerasan Paulus menjadikan Paulus tahan menderita. Kekerasan Musa membuat Musa mampu melawan kedegilan pemberontakan bangsa Israel. Kelemahan Petrus membuat Petrus menerima keberadaan Paulus. Dan sebagainya. Yang dibakar itu yang bukan dari Tuhan. Sehingga saudara lemah tapi menjadi kuat. Kuat di dalam pribadi saudara, menjadi independen. Saudara mampu membangun apa yang saudara ingini, saudara miliki, yang sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara tidak akan ingin diakui orang, tapi setiap orang akan mengakui saudara. Karena perjalanan saudara semakin naik oleh karena Tuhan yang membawa naik. Kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Kamu akan selalu naik, tidak pernah turun. Itu yang terjadi saudaraku. Oleh karena apa? Setiap hari kita taat. Setiap hari mengikuti perintah Tuhan. Melihat tiang awan, tiang api. Lalu ketika terjadi yang gak enak, kita sadar. Contoh, pada titik tertentu, kenapa badanku kok gak enak badan? Allah padahal sedang mengangkat tiang awan untuk berjalan atau tiang api berjalan. Aduh, ternyata tadi malam aku kurang tidur. Ngobrol ke sana kemari dengan orang-orang yang obrolan tidak penting. Aduh, kemarin aku enggak jaga diri makan yang baik. Sehingga pada waktu Allah inginkan, kita sedang keadaan tidak baik. Sehingga kata-kata waspada itu sangat penting. Supaya jangan ketinggalan itu sangat penting. Kita harus fight. Kita harus fresh. Kita harus strong senantiasa. Itulah tuntutan kerajaan Allah. Dapat dari mana? Kita terus memandang tiang awan, tiang api. Kita terus mempersiapkan diri, terus belajar merapikan segala sesuatu, menambahkan segala sesuatu. Sehingga bangsa Israel itu paling pinter bongkar pasang kemah, lalu paling cepat menata di dalam packing menjadikan sebuah perjalanan tanpa lama, tanpa tercerai-berai, tanpa repot. Mereka punya manajemen, mereka punya sistem. Setiap rumah tangga berbeda. Karena mereka punya kemah masing-masing. Bagaimana Allah mengajarkan bangsa Israel untuk bertumbuh dalam iman, mengikut Tuhan, berjuang memperbaiki yang ada. Sehingga mereka menjadi ahli di bidangnya. Salah satu yang kita bicarakan sebagai contoh, membongkar dan memasang kemah. Ada peralatan dapur, ada yang punya bayi, ada yang lagi hamil, ada yang tiba-tiba melahirkan dalam perjalanan. Sehingga para tabib disiapkan, lalu orang tua yang suami-suami yang istrinya sedang hamil tua, harus mempersiapkan jangan-jangan di jalan istriku melahirkan, bagaimana tabib tempat di mana. Mereka belajar. Itulah perjalanan hidup. Sehingga Allah membawa mereka 40 tahun, sehingga mereka siap di suatu hari di mana Yosua memimpin mereka. Setelah itu
tidak ada pemimpin yang lain. Mereka harus berjuang sendiri. Yang kita tahu akhirnya karena tidak mengenal Allah, generasi selanjutnya jatuh dalam pelukan berhala. Sama dengan Salomo, awalnya dididik oleh Nabi Nathan. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh, berdoa, diberi mimpi, diberi kebesaran Tuhan. Di puncak kejayaan, di puncak kekayaan dia dipeluk oleh para dewa-dewa berhala. Dia membangun rumah penyembahan mereka. Sangat menyakitkan hati Tuhan. Hati-hati, pertumbuhan iman itu butuh perjuangan. Pertumbuhan iman itu bukan berjuang untuk memakai apa yang Tuhan berikan dengan seenaknya. Seperti Salomo, tidak melampiaskan hobi keinginan. Di mana kita tahu itu salah. Tetap kita mengulanginya. Tuhan ada di sana. Ada suatu hari yang lain yang lebih hebat daripada yang kita terima. Daud tidak pernah bermimpi jadi raja. Musa tidak pernah bermimpi bagaimana dekatnya dengan Tuhannya. Paulus tidak pernah bermimpi kalau dia menjadi rasul di luar Yahudi yang menjadi legend sampai hari ini. Kitab atau surat yang dia catat itu adalah firman Allah. Petrus tidak pernah bermimpi menjadi ketua, menjadi soko guru jemaat. Orang yang mengawali khotbah 5.000 orang dibaptis. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Segala sesuatu yang tidak pernah saudara mimpikan. Seperti Yusuf. Segala sesuatu yang tidak pernah saudara dengar, saudara lihat. Bahkan yang saudara inginkan. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar saudaraku. Yuk kita tengok ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Mari saudaraku, kita sama-sama berjalan menantikan hari yang lain. Tanah perjanjian, suatu hari aku akan merebut mendudukinya dan memilikinya. Suatu hari seperti Kaleb, seperti Yosua. Yosua itu umur 30 tahun keluar dari Mesir. Dia melayani Musa 40 tahun, memimpin, menduduki merebut tanah Kanaan 40 tahun, 110 tahun dia meninggal. Kita menjadi seperti Kaleb yang enggak dianggap apa-apa, enggak tertulis apa-apa, tiba-tiba muncul karena dia menjadi bagian dari 12 pengintai. Lalu menjadi tokoh fenomenal. Kenapa? Tidak ada yang seperti Kaleb. Diberikan gunung yang khusus sama Tuhan. Semua dibagi secara baik oleh Yosua. Tapi Kaleb mendapatkan lebih. Oleh karena ada hari yang lain yang kita tuju. Sehingga bukan kekayaan hari ini, bukan kehebatan hari ini, bukan keberhasilan hari ini, bukan perjuangan kita hari ini. Tapi kita menuju suatu hari yang Allah sediakan buat kita. Di mana kemegahan, kemuliaan, kehormatan, kekayaan yang Allah berikan. Itu tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Sehingga setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Di situ mulut kita akan bicara, Engkau benar-benar Tuhan. Walaupun kita melewati up and down, seperti Musa dengan segala kelemahannya, Yosua pun orang yang angkuh, tidak peduli dengan orang Israel. Pasal yang terakhir mengatakan, kami dan seisi rumah kami akan menyembah Tuhan. Terserah kalian mau menyembah Tuhan atau tidak. Yosua punya kelemahan seorang pemimpin perang yang hebat. Kelemahannya satu, kurang memperhatikan orang lain. Kesejahteraan orang lain. Dia bagi tanah-tanah itu. Selesai. Didikan Tuhan berbeda untuk Yosua. Yosua punya kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Setiap tokoh Alkitab punya kelemahan. Tetapi ketidaktaatan akan membuat hati kita keras. Dan kita akan mendapat murka Allah. Karena kita mengulang lagi keinginan yang tidak selaras dengan Allah. Disitulah kekalahan tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan yang sampai hancur masuk neraka. Salah satunya Yudas. Sering mencuri uang kas. Ditulis kitab Yohanes. Yudas sering mencuri uang kas. Sering mencuri persembahan. Sering mencuri waktu tidak melayani Tuhan. Yudas mati gantung diri, ususnya terburai keluar. Hati-hati dengan Tuhan, karena ditulis
di kitab Ibrani, Tuhan itu murka karena ketidaktaatan kita. Bagian kita menanti hari yang lain, kita berjalan terus berjalan sampai kita menerima mahkota kebenaran. Di mana akhirnya Tuhan bilang selesai, sudah waktunya pulang. Petrus tulis, aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Paulus tulis, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan benar. Amin saudaraku, hari ini kita belajar, kita terus berjalan berjuang dalam salah, dalam benar, kalah menang, jatuh bangun, kita menuju suatu hari nanti di mana Tuhan katakan cukup sudah. Kamu sekarang menerima kemuliaanku. Hingga pada waktunya Tuhan bilang cukup sudah kemuliaanku untuk kamu. Sekarang sudah waktunya kamu pulang. Amin saudaraku. Yang pertama, hidup adalah perjuangan iman. Yang kedua, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, kita terus berjuang untuk mencapai suatu titik hari yang lain. Di mana di situ adalah tempat kita beristirahat, menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan, yaitu kemuliaan yang Tuhan berikan. Karena kita ditentukan lebih daripada pemenang, tapi dituntut ketaatan supaya kita tidak mendapatkan murka Allah. Tuhan Yesus berkati. Baik, hari ini kita belajar, biarkan firman Tuhan itu menjadi suluh buat jiwa kita. Menjadi obor, menjadi sau, menjadi jangkar buat jiwa kita. Sehingga enggak kemana-mana saudaraku. Terang itu selalu ada. Lalu menjadi pelita buat kaki kita. Menerangi sejengkal demi sejengkal. Sejauh kita memandang, kita jalan aja. Jangan arogan dengan iman, jangan arogan dengan kekayaan, jangan arogan dengan kekuasaan. Jangan bergelimang harta, bergelimang kekuasaan, kamu merasa kamu sudah selesai. Itu cuma perjalanan. Tunggu suatu hari yang lain. Karena hidup kita oleh karena terang firman Tuhan. Setiap langkah kita dituntun oleh terang firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.